Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuannya sekarang, Ibu akan melanjutkan tentang pembahasan masih sistem konsep ekonomi ya, yaitu pembahasan terakhir tentang sistem perekonomian. Dan juga kita nanti akan menjelaskan sistem perekonomian Indonesia. Slide ini Ibu dapatkan dari hasil browsing ya di Google, tapi konsep atau inti dasar materinya sudah ada di sini ya. Makanya Ibu ambil slide ini di slide share ya. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah tentang sistem ekonomi. Apa sih pengertian sistem ekonomi? Apabila kita katakan sebuah sistem itu terdiri dari unsur atau terdiri dari sebuah elemen atau dia merupakan sebuah prosedur atau strategi ya. Karena di sini adalah sistem ekonomi, maka sistem ekonomi adalah strategi suatu negara karena ekonomi berhubungan dengan sebuah negara untuk mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakat. Oke, yang akan kita bahas di sini macam-macam sistem perekonomian, yaitu yang pertama, ada yang memakai sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis, bisa juga dikatakan sebagai sistem ekonomi pasar, ada juga sistem ekonomi komando atau terpusat, atau nama lainnya boleh istilahnya etatisme, dan ada sistem ekonomi campuran. Dan selanjutnya ada sistem perekonomian di Indonesia. Kita akan bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini sebuah sistem atau sebuah strategi perekonomian sebuah negara yang masih mempertahankan tradisi atau adat istiadat dalam sebuah daerah. Dan ini biasanya terjadi turun-menurun. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ini, yang pertama, kegiatannya hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Jadi kegiatannya tidak secara makro ya. Ini dia hanya fokus terhadap memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian alat yang digunakannya pun masih sederhana. Jadi dia masih tidak menggunakan alat-alat yang modern. Contoh misalkan dalam menumbuk padi ya menjadi beras. Dia mungkin masih menggunakan alat penumbuk yang sederhana ya, masih menggunakan tangan gitu ya, yang ditumbuk-tumbuk pakai bahan kayak bambu gitu ya. Nah, sedangkan kan kalau yang modernnya sudah pakai mesin. Kemudian masih terikat tradisi ya, tradisi atau adat istiadat setempat. Dan modalnya jelas ya, masih sangat terbatas. Nah, itu sistem perekonomian tradisional. Kemudian sistem ekonomi liberal atau pasar atau kapitalis yaitu sistem perekonomian yang sangat bebas ya, di mana di sini warga negara diberikan kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonominya atau yang dikenal dengan nama istilahnya free fight liberalism ya, atau artinya masyarakat itu diberikan kesempatan untuk mengeluarkan ide, gagasan ya untuk mengembangkan sistem perekonomiannya. Ciri-cirinya, karena ini sistem perekonomian yang bebas, maka setiap individu bebas ya atau masyarakat bebas memiliki barang dan alat produksi. Di sini tidak ada campur tangan pemerintah ya. Nah, ciri yang keempat, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Kemudian biasanya kegiatan ekonomi ini semuanya sektor usahanya dilakukan oleh swasta ya. Jadi perusahaan atau swasta yang melakukan kegiatan perekonomian. Dan jelas karena tadi individu bebas untuk mengeluarkan ide, gagasan, maka di sini terdapat persaingan bebas antar pengusaha. Kemudian di sini modal sangat berperan penting ya dalam melakukan kegiatan. Di mana ada modal yang kuat, maka disitulah dia yang istilahnya bebas ya atau dia yang berkuasa dalam perekonomian. Nah, di sini ada kebaikan dan keburukan sistem perekonomian liberal. Kebaikan atau istilahnya keunggulannya, di sini individu bebas mengatur perekonomian. Artinya, ketika individu bebas mengatur perekonomian, maka perekonomian akan melaju dengan pesat ya, karena di sini mengutamakan ide atau gagasan dari seorang individu. Kemudian produksi didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Jadi ketika produsen memproduksi barang, dia esensinya udah jelas ya, untuk menghasilkan produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Dan persaingan akan mendorong kemajuan. Artinya karena tadi ada daya saing ya dari setiap individu, maka itu akan mendorong sebuah kemajuan perekonomian dan individu bebas memiliki alat produksi. Kelemahannya, karena tadi mengutamakan modal yang kuat, maka akan menimbulkan penindasan terhadap manusia lain yang modalnya memang lemah ya. Dan pengusaha yang bermodal kecil akan semakin tersisih.
serta akan menimbulkan monopoli atau penguasaan dalam satu sektor, dan akan menciptakan kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan miskin. Misalkan contoh negara yang menerapkannya itu Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, atau identik dengan negara kapitalisnya sendiri. Kemudian ada lagi jenis sistem perekonomian yang ketiga, yaitu sistem ekonomi komando, terpusat, atau bisa dikatakan sosialis atau etatisme. Sistem perekonomian ini kebalikan dari sistem perekonomian liberal. Sistem perekonomian terpusat, dia sistem perekonomian yang mengatur kegiatan perekonomian yang memang semuanya diawasi oleh pemerintah ya. Atau ini bisa dikatakan sistem perekonomian komunis, karena terpusat semuanya di satu bagian, yaitu pemerintah. Nah, ciri-cirinya, karena dia terpusat oleh pemerintah, maka kegiatan ekonominya diatur dan dikuasai oleh pemerintah, sehingga individu tidak bebas ya dalam melakukan kegiatan usaha, dan hak milik perorangan pun tidak diakui. Dan jenis pekerjaan pembagian kerjanya sangat diatur oleh pemerintah. Jadi ini sangat terpusat ya oleh pemerintah. Seperti sistem perekonomian liberal, sistem perekonomian komando atau sosialis atau komunis atau etatisme mempunyai kebaikan dan kelemahan atau keburukan. Kebaikan atau keunggulannya, nanti pemerintah, karena ini fokusnya terhadap pemerintah, maka pemerintah akan bertanggung jawab penuh terhadap perekonomian. Kemudian tidak ada persaingan, jadi pendapatan itu akan sama rata gitu ya. Tidak ada pengusaha yang modalnya kuat atau yang modalnya lemah. Sehingga akan terjadi kemakmuran masyarakat yang sangat terjamin dan tidak ada kesenjangan antar masyarakat. Kelemahannya, karena tadi semuanya diatur pemerintah, maka hak milik perorangan tidak diakui. Dan potensi, inisiatif, kreasi warga tidak mendapat tempat dan tidak dihargai. Dan serta di sini nanti ketika tidak ada inisiatif, tidak ada potensi di setiap individu, maka kemajuan ekonominya akan agak lambat. Ya, dan harga pun akan diatur pemerintah. Negara yang menerapkan sistem perekonomian komando ini identik dengan negara komunis ya, contohnya Rusia, Cina, Korea Utara, seperti ini sistem perekonomian komunis atau komando. Dan ada yang sistem perekonomian selanjutnya adalah campuran. Campuran di sini adalah ketika pemerintah menerapkan sistem perekonomiannya di satu sisi sistem perekonomian liberal, di sisi lain sistem perekonomian terpusat. Jadi negara ini mengambil sisi yang positifnya antara ekonomi liberal dan terpusat ya. Contohnya sekarang Amerika Latin dan Indonesia sendiri ya, dan Afrika. Ciri-cirinya kegiatan ekonominya melibatkan dua pihak ya, pemerintah dan masyarakat. Kemudian harga tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar, tapi pemerintah juga ikut campur. Sehingga monopoli terjadinya sangat kecil ya. Nah, seperti ini contoh-contoh sistem perekonomian campuran. Bagaimana sistem perekonomian Indonesia? Kita akan bahas selanjutnya di pembahasan yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.